Film diawali dengan diperlihatkan anak muda yang bernama Christopher yang berteman dengan Winnie the Pooh dan teman-teman lainnya. Christopher biasa membawakan mereka makanan secara rutin. Sampai di mana saat dia berangkat untuk hadir kuliah dan dia tidak memberi mereka makanan. Akibatnya mereka mulai kelaparan. Kemudian mereka mulai keluar dari hutan dan membunuh orang-orang di sekitar. Tetapi Christopher entah bagaimana berhasil melarikan diri dari mereka. Meskipun Christopher berhasil bertahan hidup, sebagian besar penduduk kota tidak percaya pada ceritanya. Dia perlahan menjadi orang yang diasingkan dari kotanya. Tapi ada juga sekelompok kecil penduduk setempat yang percaya pada Christopher dan bertekad untuk membunuh makhluk menyeramkan itu. Lalu mereka mulai mencari di hutan selama berbulan-bulan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan satupun dari mereka. Di sisi lain, Christopher belajar dengan rajin dan menyelesaikan pelatihan medisnya. Dia bergabung dengan rumah sakit Asdon sebagai dokter junior. Tetapi dengan kejadian sebelumnya, para warga kota mulai tidak mempercayainya. Bahkan mereka membuat film tentang pembantaian yang menggambarkan Christopher sebagai penjahatnya. Adegan kemudian beralih ke masa sekarang, di mana kita melihat tiga wanita yang bernama Mia, Jamie, dan Alice yang mau berkemah dan melakukan pemanggilan arwah di tengah hutan. Tepat saat mereka menyelesaikan langkah terakhir, kekuatan yang tak terlihat mengguncang karavan mereka. Hal itu membuat mereka takut setengah mati, dan mereka berasumsi roh yang mereka panggil sudah datang. Kemudian tiba-tiba Alice yang sedang bersandar ditusuk tepat di dadanya oleh makhluk misterius. Pada saat itu, Jimmy bergegas untuk menutup pintu, tetapi makhluk misterius itu membanting pintu dengan keras sehingga menghancurkan jari-jarinya Jimmy yang mau menutup pintu. Lalu, makhluk itu perlahan-lahan mendorong karavan menuju danau yang membuat Mia ketakutan keluar melalui jendela belakang dan mencoba melarikan diri dengan menggunakan bagi. Namun ternyata, pelakunya tidak lain adalah Po yang mengerikan yang mau membalik karavan dengan Jamie yang masih ada di dalam. Kain yang ada di dalam mulai terbakar dan gadis malang itu terbakar parah di dalam. Po kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah Mia dan dia membuat Mia menginjak jebakan. Lalu dia menyeretnya menjauh dari bagi dan mulai menghancurkan semua perlengkapan satu persatu. Mia memohon agar dirinya dibebaskan, tetapi Po merespon dengan memasukkan kepalanya ke dalam perangkap beruang yang mengakibatkan kematian yang mengerikan. Sementara itu, wajah Jimmy telah rusak total oleh api dan seolah-olah hal itu belum cukup. Makhluk kedua yang menyerupai burung hantu menunjukkan kehadirannya. Dia mengambil sepotong kayu besar dan meremukkan kepala Jimmy menjadi berkeping-keping. Adegan kemudian beralih ke Christopher yang sedang menjalin sesi hipnoterapi. Ternyata dia mencoba mengingat kenangan penting dari masa kecilnya. Dia mulai melihat gambaran waktu bersama dengan Po. Namun setelah itu semuanya kabur dan dia sepertinya tidak dapat mengingat kenangannya. Setelah sesi berakhir, Chris menemukan sahabatnya Lexi yang menunggu di luar. Meskipun semua orang di sekitar menjauhinya, Lexi masih tetap di sisinya dan percaya pada kisah Chris. Sesampainya Chris di rumah bersama Lexi, Chris mengetahui bahwa mobilnya telah dirusak dengan tulisan pembunuh. Ayahnya Chris mencoba untuk menghiburnya, tetapi Chris tampaknya sangat terpengaruh. Scene berpindah kembali ke hutan. Ada polisi yang menemukan pembantaian di sana. Mereka benar-benar terkejut dan mereka menggunakan radio untuk meminta bantuan. Kita melihat seorang pria tak dikenal mendengarkan percakapan mereka dari rumahnya. Call it in. Kita melihat tiga pria bersenjata. Mereka termasuk di antara kelompok orang yang percaya pada cerita Chris bahwa makhluk mirip binatang yang menyebabkan pembantaian itu. We're gonna find them. Di lain tempat, kita melihat bahwa Po dan teman-temannya sudah mulai tinggal di dalam pohon besar. Owl mengungkapkan bahwa dia melihat beberapa pemburu mencari mereka. Dia kemudian mengoceh tentang bagaimana manusia Asdon memandang mereka seperti semacam wabah. Owl juga menegaskan kembali bahwa jika mereka tidak berdiri dan bertarung untuk diri mereka sendiri, manusia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Setelah mendengar itu, semua temannya, anak babi, harimau, dan Po dipenuhi amarah.
Di tengah hutan, ketiga pria itu segera mendengar suara yang datang dari kejauhan. Jadi, salah satu dari mereka menuju ke sana untuk menyelidikinya. Tapi itu ternyata menjadi kesalahan besar karena dia dengan mudah dilumpuhkan oleh Po. Sementara dua pria lainnya juga mendengar suara yang tidak biasa. Ketika siluman babi menyerang mereka entah dari mana, dan keduanya menyadari bahwa Chris mengatakan yang sebenarnya. Lalu mereka membunuh makhluk babi itu. Mereka berdua segera mencari teman mereka, dan akhirnya mereka menemukan teman ketiga dalam keadaan lehernya yang robek. Kemudian Po muncul dan melakukan penyerangan. Temannya tak sengaja menembakkan senapan mengenai wajah orang kedua, dan orang yang berusaha melawan pun akhirnya terbunuh. Setelah kejadian itu, kita melihat orang kedua yang wajahnya hancur masih hidup. Entah bagaimana dia bisa keluar dari hutan itu. Keesokan paginya, Chris ada di rumah sakit untuk melakukan tugas rutinnya. Sayangnya, atasan Chris memerintahkan Chris untuk meninggalkan pekerjaannya. Dia beralasan bahwa meskipun Chris pandai bekerja, sejarah masa lalu telah menciptakan dampak negatif pada rumah sakit. Chris yang malang tidak punya pilihan selain menerima pengunduran dirinya. Saat itu, dia melihat seorang petugas kebersihan yang dia kenal sangat akrab. Ketika beberapa perawat masuk dalam lorong dengan membawa pria yang habis tertembak di muka, Chris segera mengenalinya sebagai teman sekolahnya yang bernama Aaron dan bertanya apa yang menyebabkan wajahnya hancur. Akibat kejadian hari itu, Chris kembali ke rumahnya dan bermain dengan adik perempuannya, Ella. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak menghakiminya dan membuat dia tersenyum kembali. Di hutan, kita melihat seorang ayah yang mengajari putranya jenis-jenis burung. Anak kecil itu memakai topeng untuk melihat burung di sekeliling. Dia tidak sengaja melihat makhluk aneh yang kemudian membawa ayahnya. Kita kemudian melihat Po dan rekannya yang melempar sisa-sisa tubuh pria yang dimutilasi ke sungai. Di adegan berikutnya, Chris sedang menjalani sesi hipnoterapi. Seperti biasa, dia mencoba mengingat apa yang terjadi di masa lalu karena dia mendapat penglihatan tentang persahabatannya dengan Po. Ingatannya mengungkapkan bahwa Po sebenarnya selalu jahat. Dia biasa melahap daging seperti yang dia lakukan sekarang. Tetapi Chris yang naif dan polos tidak dapat memahaminya. Kemudian ingatan beralih ke hari ulang tahun kakaknya, Billy. Beberapa anak di sana dan mereka sedang bersenang-senang. Tiba-tiba Chris menyaksikan Billy dibujuk masuk ke dalam mobil van dan dia melihat wajah penculiknya. Tetapi ketika dia berusaha keras untuk mengingat wajah itu, penglihatannya masih buram dan dia tidak tahu siapa orang itu. Oh, how our memories deceive us. Simply wiped away what he couldn't understand. Di hutan, sekelompok polisi akhirnya berhasil menemukan sarang monster itu. Mereka terkejut melihat manusia yang dimutilasi. Sisa-sisa dan benda-benda aneh lainnya berserakan. Tetapi seperti yang diduga, mereka tidak dapat melarikan diri. Makhluk-makhluk itu muncul dan menghabisi mereka satu persatu. That's my life. Di tempat lain, Chris yang di rumah berusaha untuk menemukan identitas penculiknya. Dia mencari di internet tentang kejahatan yang terjadi pada tahun 2003, di tahun ketika Billy menghilang. Chris kemudian menemukan sebuah artikel yang mengungkapkan bahwa 7 anak diculik pada tahun 2003. Dia juga menemukan artikel tentang Dr. Arthur Gallup, seorang peneliti genetik terkenal yang biasa bereksperimen pada hewan. Namun, rumah pria itu dibakar secara misterius yang menyebabkan kematian. Keesokan paginya, seorang polisi mendatangi Chris dengan beberapa berita yang penting. Dia memberitahu bahwa Aaron telah mendapatkan kembali kesadarannya, tetapi menolak untuk berbicara dengan siapapun kecuali Chris. Di adegan berikutnya, Chris mengunjungi temannya yang terluka dan bertanya apa yang terjadi kepadanya. Aaron merespon dengan menulis, lalu Chris membacanya dan hal itu membuat Chris menyadari bahwa dia diserang oleh makhluk aneh. Aaron kemudian bergerak dan ingin membuka perbannya, memperlihatkan wajahnya yang terluka parah. Hey, could we grab a moment just us, please? Hey, what you doing? Pada saat itu, Chris melihat petugas kebersihan yang sama di hari sebelumnya yang mengintip melalui jendela. Dan akhirnya Chris mengetahui pria itu adalah penculik kakaknya. Tetapi saat dihampiri, petugas kebersihan itu telah pergi. Salah satu teman Chris yang sedang mandi, seketika dia mendengar suara di ruangan.
Saat memeriksanya, dia terkejut menemukan potongan daging di ruangan itu. Kemudian pria itu diserang oleh makhluk burung hantu. Makhluk itu memuntahkan asam di wajahnya sebelum dengan brutal mencoloknya sampai mati. Di sisi lain, Chris mulai membuntuti petugas kebersihan kemanapun dia pergi. Dia akhirnya menemukan rumahnya dan menyusup ke dalam sambil memegang senjata. Ketika pria itu di hadapannya, dia mencoba bersikap tidak bersalah, tapi dia akhirnya bercerita. Petugas kebersihan mengungkapkan bahwa dia dibayar oleh Dr. Arthur Gallup untuk menculik beberapa anak dan sebagai imbalannya, semua hutangnya akan dilunasi. Dia pun mengungkapkan bahwa dokter gila itu akan melakukan eksperimen pada anak-anak yang dia gunakan untuk mengubah gen mereka, menggabungkan DNA mereka dengan DNA hewan, dan melakukan beberapa hal tak terbayangkan lainnya. Dr. Arthur akhirnya berhasil dalam eksperimennya dan dia menciptakan monster. Namun dia menyadari bahwa mereka sangat berbahaya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhirinya. Petugas kebersihan mengetahui niat Dr. Arthur dan dia mengikutinya ke hutan. Dia memintanya untuk tidak membunuh anak-anak itu. Tetapi petugas kebersihan saat itu sedang mabuk dan dia pun pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Dr. Arthur telah menguburkan para bocil itu. Namun, para bocil yang dikubur tidak mati, dan mereka segera keluar dari dalam tanah. Mereka seperti zombie, dan telah menimbulkan kekacauan sejak setelah kejadian tersebut. Petugas kebersihan melarikan diri ke laboratorium Dr. Arthur, dan mengambil semua dokumen yang dapat menyebabkan penangkapannya, dan membakar rumah Dr. Arthur. Sejak saat itu, dia mengawasi semua monster-monster tersebut, dan mengungkapkan bahwa dialah yang mencegat polisi masuk ke dalam hutan. Dia merasa sangat bersalah atas kejahatan yang dia lakukan di masa lalu. Dia kemudian mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri di kelapa. Hal itu membuat Chris terkejut. He was experimenting animal DNA. Di sisi lain, Lexi sedang mengasuh seorang anak di rumah. Ketika dia menyadari bahwa ada suara seseorang yang datang, mereka pun panik dan segera bersembunyi. Mereka menggunakan mobil mainan yang memiliki kamera di atasnya. Mereka membawanya ke pintu utama dan melihat seorang pria raksasa yang tidak lain adalah Po. Segera monster itu naik ke atas dan berhasil menemukan keberadaan mereka. Tetapi Lexi dan anak itu entah bagaimana bisa melarikan diri. Beberapa polisi berada di luar dan Lexi dengan cemas menjelaskan bahwa ada makhluk aneh di dalam rumahnya. Tetapi polisi itu tidak mempercayainya. Mereka mengirim salah satu polisi wanita untuk menyelidiki masalah tersebut. Tetapi saat polisi wanita itu masuk ke dalam, dia diserang oleh Po yang mencabut tangannya dan menusuk wajahnya. Di tempat lain, kita melihat Chris yang telah mencuri banyak barang di rumah petugas kebersihan, termasuk rekaman suara pribadi Dr. Arthur. Dan di salah satu rekaman itu, dia menyebutkan eksperimennya yang ia lakukan pada anak-anak itu berhasil. Anak-anak itu berubah bentuk dari hewan-hewan yang genetiknya telah disuntikan. Mereka juga memperoleh kemampuan regeneratif, yang berarti mereka dapat menyembuhkan luka-luka mereka dengan cepat. Saat itu juga Chris mendapatkan telepon dari Lexi yang memberitahu dia tentang situasinya. Dia juga mengungkapkan bahwa salah satu teman mereka ditemukan tewas di rumahnya dan memperingatkan Chris untuk menghubungi orang tuanya karena mereka berada dalam bahaya. Sayangnya sudah terlambat karena kita melihat Po telah tiba di rumah Chris. Dia menyusup ke dalam rumah dan membantai orang tuanya Chris dengan cara membenturkan kepalanya ke pisau tajam. Dan di saat itu terdengar suara tangisan anak kecil. Tak lama setelah itu, Chris tiba di rumahnya dan menyaksikan mayat orang tuanya. Kejadian itu benar-benar menghancurkannya, tetapi masalahnya belum berakhir. Ketika dia bergegas ke kamar adik perempuannya, dia tidak menemukan adik perempuannya. Di sisi lain kota, ada pesta yang sedang berlangsung, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu akan menjadi pesta terakhir mereka dalam waktu dekat. Po tiba di tempat itu, dan ia mulai membantai orang-orang yang tidak bersalah satu demi satu. Kekacauan mulai terjadi ketika pembunuhan terjadi di depan semua orang. Mereka pun panik dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Sayangnya, ketika mereka kabur ke tempat aman, ada monster lain yang bergabung dengan pesta menggunakan cakarnya yang tajam, dan mulai membantai mereka semua.
Sementara itu, Chris yang keluar untuk mencari adik perempuannya mendengar tentang keributan pesta di radio. Chris menyadari bahwa monster itu ada di sana. Chris pun mengambil senjatanya dan menuju ke tempat itu. Sesampainya Chris di tempat itu, dia menyaksikan banyak orang yang terbunuh. Kemudian Chris sampai ke sebuah ruangan yang dimana ia menemukan seorang gadis masih bernapas. Ketika dia mencoba untuk berbicara dengannya, ternyata ada monster di belakangnya. Tetapi Chris dengan berani menembak makhluk itu tepat di perutnya. Dia menembakkan beberapa peluru ke makhluk itu. I'm sorry we didn't believe you. Hello, Christopher. Chris bergegas lari, berharap menemukan adik perempuannya. Tak lama setelah itu, Po tiba di tempat kejadian sambil memegang gergaji mesin di tangan. Chris dengan putus asa bertanya keberadaan adik perempuannya, tetapi Po malah ingin membantainya dengan gergaji mesin dan mulai mengejarnya. Chris pun lari ke tengah hutan. Kemudian Chris terjatuh dan Po hendak menyerangnya. Tetapi pada saat itu, monster itu melihat sesuatu dan menjatuhkan gergaji mesinnya. Po melihat bayangan versi muda dirinya yang berdiri di sampingnya. Melihat hal itu, Chris memanggilnya Billy. Akhirnya, semua terungkap bahwa monster itu tidak lain adalah saudaranya. Chris meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Chris juga memohon agar adik perempuannya dibebaskan. Namun Po tidak peduli dengan keluarganya lagi, dan dia mulai ingin menghabisi Chris. Tak lama setelah itu, Lexi kemudian tiba, entah dari mana, dan ketika Po hendak menghabisinya, Chris mengambil kapak dan menghajar tepat di kepala Po dan membuatnya terbunuh. Setelah kejadian itu, Chris dan Lexi berjalan keluar dari hutan, yang dimana para polisi hanya menunggu mereka. Sebagaimana seharusnya dalam situasi ini seorang petugas menolongnya. Mereka hanya mengatakan menemukan Ella di rumah, tidak terluka. Because we don't need him anymore. Ternyata Po tidak pernah menyerang adiknya. Di adegan terakhir, kita dibawa ke sarang monster, yang dimana monster burung telah membawa semua teman-temannya yang sudah meninggal. Dia mengoleskan cairan lengket ke luka mereka dan tertawa. Lalu dia pun berkata, "Adegan berbahaya tidak pernah tercipta dari seorang anak manja. Ingat, Ultraman pernah menghancurkan monster bajingan dengan satu pukulan. Dan jangan pernah jadi penikmat warisan orang tua. Adios Formosa El Contole."